Terima kasih kepada Saudara Dimas Nurdiansyah atas sambutannya. Acara selanjutnya, penjelasan kurikulum dan pengenalan akademik oleh Bapak IE selaku Wakil Ketua 1. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk tetap berada di Zoom meeting dan terus mengaktifkan kamera. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan seputar topik tersebut, harap menuliskannya pada kolom komentar. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa Angkatan 2020. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Tituk dan kemudian Ibu Bapak Gatot Sugiono, kemudian kepada Ibu Nuri Nurandari, kemudian kepada para kaprodi, akuntansi, manajemen, dan manajemen perbankan dan keuangan syariah, manajemen keuangan dan perbankan syariah. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai akademik ABS. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Yang pertama adalah organisasi wakil 1, yang kedua jumlah mahasiswa dan dosen, yang ketiga perkuliahan, yang keempat kurikulum, yang kelima skripsi dan yudisium. Kemudian mengenai organisasi. Saya Dr. Sparta SMA KCA. Itu sudah mulai bekerja di ABS sejak tahun 2004 dan sekarang menjadi wakil ketua 1 bidang akademik sejak tahun 2015. Unit di bawah saya adalah Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, bidang administrasi akademik, unit pengolahan kelas sore, perpustakaan, dan unit magang. Kemudian unit akuntansi, Prodi Akuntansi dikepalai oleh Ibu Dr. Wiwi Idawati, kemudian Sekretaris Prodi Ibu Wil Anila. Prodi S1 Akuntansi ada kelas pagi dan kelas sore. Begitu juga Prodi S1 Manajemen yang dikepalai oleh Bapak Dr. Erik Wijaya, SME, dan Ibu Meta Andriani. Dan yang ketiga, itulah Prodi S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah yang dikepalai oleh Ibu Bapak Dr. Bambang Budijana dan Ibu Puspita. Dan untuk kelas sore, kita memiliki 2 Prodi Akuntansi dan Manajemen. Kemudian bidang administrasi akademik. Bidang administrasi akademik ini dikepalai oleh Ibu Dian Maitesa. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana pelaksanaan perkuliahan, absensi perkuliahan, administrasi perkuliahan, administrasi sempro ujian skripsi komprehensif, administrasi kuliah umum, administrasi sertifikat kompetensi, administrasi wisuda, legalisir transkrip dan ijazah. Serta registrasi daftar ulang, semuanya ditangani oleh bidang administrasi kredit. Kemudian juga ketentuan akademik mahasiswa kita sudah sampaikan di dalam buku panduan akademik, nanti adik-adik bisa melihat di situ diantaranya ketentuan daftar ulang visa KRS, ketentuan waktu kuliah, ketentuan perkuliahan rutin, ketentuan ujian semester, ketentuan ujian susulan, ketentuan ujian semester perbaikan, cuti akademik, masa studi, DO, magang, calon skripsi, learning, dan plagiarism. Dan yang kelima adalah unit pengolahan program kelas sore. Unit ini dibentuk untuk mengelola kelas sore di mana waktu kuliahnya mulai hari Rabu sampai Sabtu. Rabu dimulai jam 6.30 sampai jam 18.30. Dan kemudian ini dikepalai oleh Bapak Andika dan stafnya Pak Untung dan Mbak Ulan. Kemudian keenam, perpustakaan. Perpustakaan ini saat ini sudah dikepalai oleh Bapak Arif Bakhtiar Sarjana Humaria, dan saat ini telah memiliki judul buku sekitar 4.108. Total eksemplarnya 8.946. Total jurnal 238. Dan jumlah pengunjung sejak 2016 sampai September 2020 itu tertinggi itu pada tahun 2017. Kemudian mengalami penurunan sampai sekarang, dan karena COVID
pengunjung tahun 2020 sampai September ini hanya 1.987. Kemudian unit magang dan pelajar di luar KIBS ini masih baru. Selama ini kegiatan magang dikelola oleh tim panitia magang. Mulai tahun 2021 ke depan itu akan dikelola oleh unit magang dan pelajar di luar IBS. Nanti unit ini mengelola mengenai administrasi, pelatihan sertifikasi kerjasama DP3M, pengolahan kegiatan praktik kerja, pertukaran mahasiswa, praktik penelitian mahasiswa di lembaga riset mitra IBS, dan mengelola kegiatan praktik kewirausahaan mahasiswa. Kemudian yang kedua, dosen dan mahasiswa. Pada saat sekarang, jumlah mahasiswa IBS sesuai daftar di dalam dikti itu sebesar 1.525. Ke depan mungkin akan berkurang karena ada beberapa mahasiswa lulus dan ada mahasiswa yang juga karena ada cuti dan sebagainya. Kemudian jumlah dosen kita ada 49 orang. Dari 49 orang ini 24 orang bergelar doktor, itu 49,49%. Kemudian di jenjang jabatan akademik, dari jumlah ini sekitar 16,3% adalah asisten ahli, kemudian 65,3% adalah lektor, kemudian 12,2% adalah doktor kepala atau asisten profesor, kemudian yang profesor belum ada. Dan saat ini dosen akuntansi sedang S3 1 orang, akan nyusul nanti tahun ini 1 orang lagi, kemudian dosen syariah sedang S3 2 orang, dan dosen manajemen sedang S3 2 orang, termasuk home base dan sesuai dengan PDPT Dikti per genap 2019-1, 11-2. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, mengenai perkuliahan di IBS dapat kami sampaikan sebagai berikut. Jadi ini agenda kegiatan ganjil 2021, nanti kuliah dimulai tanggal 14 September, kemudian nanti UTS itu akan berlangsung UTS akan berlangsung untuk angkatan baru tanggal 9 sampai 13 November, kemudian ujian akhir akan berlangsung tanggal 11 sampai 15 Januari 2021. Kemudian dari libur 2020 sudah ada pengganti, nanti adik-adik bisa melihat di pengumuman di BAK berikutnya. Kemudian selama adik kuliah di IBS, adik-adik akan dibimbing oleh dosen pembimbing akademik. Kalau di SMA namanya dosen itu guru wali ya. Selama kuliah di IBS, setiap mahasiswa dibantu oleh satu dosen wali atau PA meliputi kegiatan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan soft skill. Kemudian juga semester yang ada di IBS saat ini dan berlaku juga seluruh perguruan tinggi di Indonesia, itu ada jenis semester reguler, itu ada ganjil dan genap. Kalau ganjil itu maksimal 24 SKS diambil September sampai Januari, masa periodenya. Kemudian semester genap maksimal 24 SKS juga, masa periode Februari sampai Juni. Kemudian semester pendek, semester perantara atau berfungsi sebagai remedial dan percepatan, maksimal 9 SKS Juli sampai Agustus 8 minggu. Kemudian maksimal total SKS selama 1 tahun akademik adalah 48 SKS. Kemudian sistem semester, sebagaimana kita ketahui saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sistem SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan adalah nanti adik bisa belajar di kelas, magang, praktik kerja ya, kemudian pertukaran pelajar, kemudian pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, kegiatan mengajar di daerah, pencil. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing seorang dosen. Kemudian satu SKS bentuk jam kegiatan belajar, responsi, dan tutorial mencakup jam kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan mandiri 60 menit per minggu. Kemudian beban maksimal SKS per semester. Jadi dalam pembelajaran semester nanti 1-2 lah paket. Kemudian semester 3 berikutnya adik-adik akan lihat bagaimana indeks semester adik-adik pada tahun sebelumnya, pada semester sebelumnya. Kalau IPK-nya 3 sampai 4 maka maksimal diambil bisa 24 SKS. Tapi kalau IPK 2,5 sampai 2,99 maksimal 21 SKS bisa diambil SKS-nya. Kemudian kalau IPK 2 sampai 2,49 itu 18 SKS, kemudian IPK 1,5 sampai 1,99 itu 15 SKS. Kalau di bawah 1,5 itu 12 SKS. Kemudian pada saat ini kita melaksanakan program e-learning. Untuk semester ini ganjil sampai akhir 31 Desember itu full online. Jadi program e-learning itu ada 2 cara, full online dan blended learning. Kuliah online menggunakan media e-kampus melalui IBS SID, kemudian Vicon menggunakan Jitsi, yang kedua Google Classroom. Nanti biasanya semua dosen menggunakan Google Classroom untuk dokumentasi.
Yang ketiga, Zoom meeting. Yang keempat, Google Meet. Kemudian materi perkuliahan online akan ada modul PPT, kasus, latihan soal, tugas akhir, kuis, tanya jawab. Kemudian UTS, UAS, ujian susulan, ujian remedial, itu secara online juga. Kemudian semester ganjil 2020, ini full online. Kemudian perkuliahan setelah semester ganjil akan dilakukan setelah blended learning. Blended learning itu adalah sebagian tatap muka di kelas, sebagian tatap muka di online. Ya. Kemudian untuk waktu perkuliahan, nanti ada bisa lihat di tabel ini ya. Jadi waktu kuliah mulai jam 8 sampai 8.50 sesi 1 SKS. Jadi kalau adik nanti kuliahnya 3 SKS, maka kuliah dimulai dari jam 8 sampai jam 10.30. Kalau 2 SKS mungkin mulai jam 8 sampai jam 9.40. Kalau itu adalah pagi dan seterusnya. Dan kecuali Jumat. Jumat itu ada istirahat hanya sampai 11.20. Nanti masuk kembali jam 13.10 sampai jam 2 dan seterusnya. Dan sampai berakhir jam 16.30. Itu sesi 9. Dan juga nanti ke 10 ada dilanjutkan dengan kuliah kelas sore. Karena di kelas paginya sampai jam 4:30. Kemudian penilaian untuk adik-adik nanti di dalam perkuliahan itu ada nilainya kalau angkanya 80 sampai 100 dapat A, bobotnya 4. 77 sampai 79,99 dapat A minus, 3,75 bobotnya. 74 sampai 76,5 B plus, 3,5 bobotnya. Dan seterusnya sampai 0 sampai 44,9 dapat E, gagal. Jadi kita harapkan adik supaya nilainya minimal adalah B itulah B minus ya, B minus. Kemudian ujian remedial ya. Ujian remedial nanti untuk perbaikan nilai C, D, dan E. Jadi peserta adalah mahasiswa terdaftar semester berjalan pada mata kuliah yang diremedialkan. Dilaksanakan 2 minggu setelah jalur OS berakhir. Sudah maksimal nilai akhir mata kuliah berremedial adalah B. Kemudian nanti selama kuliah, ada juga diberikan fasilitas kuliah umum ya. Kuliah umumnya istilah umum dalam dunia pendidikan utamanya perguruan tinggi. Jadi nanti materinya terkait dengan secara materi umum terkait dengan fakultas ekonomi dan itu bisa diikuti ke semua prodi. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan teori dan praktik lintas ilmu topik-topik umum yang relevan dengan ilmu yang dipelajari. Mahasiswa juga wajib mengikuti kuliah umum minimal 12 kali sebagai syarat ujian sidang skripsi. Dan kita mengadakan kuliah umum ini minimal 3-4 kali dalam satu semester. Jadi kalau sudah 12 sertifikat yang sudah dimiliki, maka harus mengikuti minimal satu semester adalah 2 kali kuliah umum. Jadi karena ada 6 semester, karena semester 7 sudah magang dan 8 skripsi, jadi nggak sempat lagi. Jadi diharapkan semester 1 sampai semester 6, adik mahasiswa harus mengikuti kuliah umum agar mendapatkan sertifikat minimal 12 kali, 12 buah sertifikat. Kemudian kita juga memberikan fasilitas guest lecture ya, kepada adik mahasiswa, atau istilah dosen tamu. Dosen tamu itulah itu diundang untuk mengajar pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Jadi bisa kalau kita mengundangnya misalnya 1 kali pertemuan, topiknya sesuai dengan IRPS, dan mereka berasal dari dosen di perguruan tinggi lain, dan juga praktisi yang mengetahui teknis dari materi yang diembarkan selama pertemuan tersebut. Dan sampai saat ini kita guest lecture-nya untuk mengajar 1 kali pertemuan. Belum pernah kita lakukan mengajar 1 semester. Ya. Kemudian juga kelas bahasa Inggris penuh. Nah, di EBS juga ada mempunyai program kelas bahasa Inggris penuh. Nanti adik-adik kan diuji refreshment test hari Sabtu depan, Sabtu ini. Dan apabila skor TOEFL-nya di atas 450, kita tawarkan untuk masuk program ini. Jadi kita tidak ada paksaan apabila adik setuju masuk program ini minimal pesertanya 15 orang. Kalau 15 orang nggak cukup, berarti kelas program ini tidak kita buka angkatan ini, mungkin tahun depan kita buka tawarkan lagi. Sekarang angkatan untuk program kelas bahasa Inggris penuh sudah ada 2 angkatan ya. Angkatan pertama tahun 2018, angkatan kedua tahun 2019. Nah, untuk kelas bahasa Inggris penuh ini kita ada program untuk pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi mitra kami di luar negeri seperti Konken University, MMU, dan UiTM di Malaysia, Konken University di Thailand, kemudian Murdoch University di Australia. Kemudian kurikulum, nah kurikulum 2020 itu mengikuti kurikulum ketentuan Kemendikbud 2020, itu tentang Merdeka Belajar. Kita selesai 146 SKS, mata kuliah perbankan dan IKNB mungkin sekitar
29 sampai 39 SKS. Nanti Kisabas mengenai Merdeka Belajar, guna praktik kerja, kewirausahaan, penelitian di lembaga riset, guna sertifikasi kompetensi, jalur skripsi, non skripsi, guna lama studi normal 4 tahun, 4 semester atau akselerasi 3,5 tahun. Dan struktur kurikulum ini untuk akuntansi jumlah SKS-nya 146, dari inti ilmu prodi, iptek pendukung, iptek pelengkap, ciri khas CBS. Sebagian besar SKS ada di iptek ilmu prodi. Begitu juga di manajemen 146 dan MKPS 146. Jadi ketiga prodi itu total SKS 146. Kemudian ciri khas perguruan tinggi, kita ada 3 blok perbankan, teknologi digital, dan jasa keuangan non-bank. Ini mata kuliah perbankan ada 8 mata kuliah, kemudian teknologi digital ada 9 mata kuliah, jasa keuangan non-bank ada 5 mata kuliah. Jadi untuk ciri khasnya ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Nanti akan lebih detail dijelaskan oleh para kaprodi. Ada kurikulum Kampus Merdeka Mendikbud 24 Januari 2020 yang menyatakan bahwasanya adik itu mempunyai hak belajar di kampus di tempat prodi sendiri selama 5 semester. Kemudian juga hak belajar di prodi lain di kampus yang sama, juga hak belajar untuk di kampus lain di prodi yang sama, atau di kampus lain di prodi yang berbeda, atau punya hak belajar juga di kegiatan di luar kampus, di luar perguruan tinggi, seperti di lembaga-lembaga institusional, bisnis, kemudian lembaga riset, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Nah, untuk di IBS kita menetapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Untuk lintas prodi di IBS ada 20 SKS, kemudian di luar IBS di kampus yang berbeda, prodi yang sama, prodi yang berbeda, itu ada untuk akuntansi 12 SKS, kemudian untuk manajemen 12 SKS, KPS 12 SKS, kemudian prodi yang berbeda di kampus berbeda 8 SKS, di akuntansi manajemen 8 SKS, di KPS 8 SKS. Dan kegiatan luar praktek kerja di dalam ketentuan Mendikbud itu ada 7 kegiatan praktek kegiatan di luar PT, tapi kita ngambil 3 itu praktek kerja, itu kewirausahaan penelitian di lembaga riset. Itu setara dengan 12 SKS. Ini total dari Kampus Merdeka inilah 52 SKS. Nah, sekarang untuk kegiatan pertukaran pelajar, nanti adik-adik kita akan bekerjasama dengan kampus PT di Jakarta, di mana adik bisa mengikuti pertukaran pelajar mahasiswa. Bisa kita kerjasama dengan tuan rumah negara untuk mata kuliah tertentu, misal 1 mata kuliah, 2 mata kuliah, adik bisa ngambil mata kuliah di akuntansi di tuan rumah negara, kalau manajemen di kampus yang berbeda ya, seperti kampus lain, dan juga nanti kita akan bersama juga mengenai di prodi yang berbeda. Nah, tujuan apa? Untuk adik bisa belajar lintas kampus terkait dengan wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika, supaya mengetahui berbagai ragam di Indonesia. Dan juga kita bisa juga kerjasama kampus di luar Jakarta, misal di kampus di Surabaya dan sebagainya, tergantung profesi adik semua. Dan juga bangun persahabatan mahasiswa. Itu kerjasama dalam negeri. Bisa juga nanti kita akan kerjasama luar negeri, pertukaran mahasiswa bisa juga diikuti untuk di kampus Pongkeng University Thailand, kemudian di UTM Malaysia, kemudian MMU Malaysia, kemudian di Australia. Kemudian yang praktek kerja, kita ada praktek kerja ada 3 mini bank 8 sesi, ada kalau adik masuk kampus ada 2 mini bank, kemudian invitasi BI 2 minggu, itu dilaksanakan sekitar bulan Januari sampai Februari 2 minggu. Ada praktek kerja bank umum atau perusahaan lain dalam 4 bulan 2 SKS. Tujuan untuk membentuk skill, attitude, dan networking dan experience. Praktek kerja IBS minimal IPK 2,75. Karena sebagian besar dari institusi itu minta IPK 2,75. Nah, praktek kerja mandiri IPK 2 sampai 2,749. Jadi ada praktek kerja melalui IBS, ada praktek kerja melalui mandiri. Bedanya apa? Kalau praktek kerja melalui IBS, adik kita carikan tempat praktek kerjanya, adik tinggal daftar ke kita, nanti kita salurkan tempat perusahaan-perusahaan itu. Kalau praktek kerja mandiri, adik cari perusahaan, nanti kita yang administrasi kita ngurusin semua. Jadi kalau IPK di bawah 2,2 belum bisa melakukan praktek kerja. Nanti adik bisa lihat buku panduan praktek kerja di website IBS di kampus ya. Kemudian juga kalau misalnya kegiatan penelitian di lembaga riset, nah adik di samping praktek kerja juga bisa milih kegiatan penelitian di lembaga riset. Jadi sama diakui 12 KS. Jadi misal mau penelitian di lembaga di LIPI bisa juga. Nanti kita berikan dosen bimbing lapangan dan sebagainya. Jadi terlibat IBS, lembaga mitra dan mahasiswa. Sudah tujuan penelitian ini lah, tujuan program lah
penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam riset yang berskala besar ya akan memperkuat full talent dan peneliti secara tipikal ya. Dan mahasiswa mendapat kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset laboratorium. Jadi kalau kita ini tidak boleh riset sendiri ya. Jadi harus melalui lembaga di mana lembaga yang berskala besar dan kalau bisa penelitian tidak hanya skala kecil ya. Jadi adik mendapatkan pengalaman bagaimana melakukan riset, pengolahan data, pergi ke lapangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kegiatan kewirausahaan. Nah kewirausahaan ini adalah yang terlibatlah OBS dan mahasiswa. Nanti kita yang ngurusin adik punya proyek untuk bikin perusahaan sendiri ya, nanti dibimbing oleh dosen di IBS ya. Jadi untuk memberikan mahasiswa berminat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Dan menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kemudian berikutnya adalah pelatihan dan sertifikasi. Jadi nanti sudah di dalam kurikulum 2020 ini mahasiswa wajib mengambil manajemen risiko level 1. Jadi ada pelatihan yang dilakukan oleh IBS melalui P3M, nanti ujian sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi perbankan. Kemudian General Banking 1 ada 2 sertifikasi. Dan samping wajib nanti Prodi akan menawarkan juga beberapa sertifikasi sifatnya voluntary, tidak wajib. Dan itu bisa diikuti melalui pengolahan dari kita sendiri. Jadi nanti akan memberikan sertifikasi di luar ini, terserah adik mengambil apa enggak. Tujuannya apa? Untuk memperkuat KPI adik sendiri. Jadi bukti sudah lulus ada 3 diberikan pada saat sarjana nanti. Itu adalah ijazah, kemudian transkrip nilai, dan SKPI itu sertifikat keterangan pendamping ijazah. Kemudian skripsi dan yudisium bagian kelima yang terakhir. Nanti saudara untuk membuat tugas akhir, saudara diberikan dosen pembimbing skripsi. Fungsi memberikan saran-saran baik tentang substansi, ontologi, metodologi, epistemologi maupun manfaat aksiologi. Dan mengarahkan dan memberikan masukan pada mahasiswa bimbingan mengenai teknik penulisan. Dan juga kita punya jalur skripsi dan deskripsi. Itu ada adik mahasiswa yang tidak bisa nulis, kita berikan jalur deskripsi. Apa beda jalur skripsi sama deskripsi? Pertama, jumlah SKS sama-sama 6 SKS ya. Dan tugas kalau jalur skripsi membuat skripsi, kalau jalur deskripsi mengambil 2 mata kuliah pengganti skripsi masing-masing 3 SKS dalam 1 semester. Kemudian yang ketiga, ujian akhir. Kalau jalur skripsi nama sidang skripsi, kalau jalur skripsi ada juga ujian nama ujian komprehensif. Di komprehensif itu menanyakan materi-materi di mata kuliah inti di prodi itu sama mata kuliah umum ya. Kemudian yang keempat diujikan, kalau yang di dalam jalur skripsi diujikan skripsi mahasiswa bersangkutan. Tapi kalau jalur skripsi mata kuliah inti prodi dan mata kuliah perbankan. Dan mata kuliah keuangan non-bank juga. Dan yang kelima yudisium. Kalau jalur skripsi bisa cum laude, tapi jalur skripsi maksimal sangat memuaskan. Dan secara IPK, kalau jalur skripsi disarankan di atas 3, itu kalau bisa ambil jalur skripsi. Dan jalur skripsi minimal 2. Jadi bukan kita membatasi kalau ada adik yang 3,5 IPK pengen jalur skripsi, silakan aja. Tapi kita menyarankan ambil jalur skripsi. Kemudian juga seujian skripsi. Nah, seujian skripsi sudah lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal C. Tidak ada nilai D ya. IPK minimal 2,76 memuaskan atau 2 dengan yudisium lulus. Jadi yudisium kita itu ada cum laude, sangat memuaskan dan lulus. Lulus itulah apa adanya ya. Kita memiliki 12 sertifikat kuliah umum. Memiliki sertifikat pelatihan soft skill seperti tadi itu adalah risk management level 1 dan general banking level 1. Memiliki sertifikat kompetensi. Kita memiliki sertifikat mini bank, invitasi BI dan bank umum 4 bulan. Skor TOEFL, TOEIC 500, kemudian lulus ujian anti plagiarism, program penelitian dan lain sebagainya. Kemudian anti plagiarism. Jadi kita untuk menghindari kejahatan terkait dengan non-tech atau plagiarism karya ilmiah, maka kita buat kebijakan untuk anti plagiarism. Jadi ini digunakan untuk laporan penelitian hibah internal IBS untuk skripsi mahasiswa, juga untuk paper yang akan diterbitkan di jurnal ilmiah IBS, dan untuk tugas-tugas mahasiswa. Jadi ada software penelitian itu maksimal 3 unit itu mahasiswa 30% dan dosen 20%.
Dalam keputusan Yudisium nomor 44 2016 SMPT menyatakan jumlah SKS yang telah lulus 144 dengan minimal C. IPK minimal 2,75 disarankan 3, IPK 2 sampai 2,75 adalah 2,75 lulus. Lulus predikat memuaskan IPK 2,76 sampai 3. Lulus predikat sangat memuaskan IPK 3 sampai 3,5. Lulus predikat kumlot itu dengan ketentuan pertama adalah IPK sudah di atas 3,5. Kemudian masa studi maksimal 4 tahun. Kemudian yang tiga tidak pernah mengulang mata kuliah. Jadi tidak ada nilai C-nya. Kemudian harus jalur skripsi. Kemudian pada saat ini kita kuliah menggunakan program kampus, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh bagian IT ya, sampai AK. Kemudian juga gue juga ngantuk, Pak. Oke, demikian yang disampaikan. Waktu sudah selesai ya. Itu ada sekitar izin aja apaan itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Berikut akan kami lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari peserta. Baik, Pak Sparta. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi 2020. Yaitu pertanyaannya, untuk kelas full Inggris itu ada ketentuan apa aja? Bedanya dengan biasa yang reguler dan full Inggris itu apa? Dan jika ingin pertukaran pelajar ke luar negeri, apakah itu harus dari full Inggris atau tidak, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah apa perbedaan full English sama non English ya. Kalau perbedaannya adalah kalau full English semua komunikasi dalam bahasa Inggris, buku bahasa Inggris, materi bahasa Inggris, dan juga ujian UTS dalam bahasa Inggris, ujian US dalam bahasa Inggris. Kemudian juga kalau SPP sama aja, belum ada perubahan. Jadi kalau sudah ngambil SPP per semester kelas yang Inggris sama non Inggris itu sama. Kemudian yang kedua, kelebihannya apa? Kalau sudah kelas full Inggris, sudah bisa menikmati fasilitas untuk mahasiswa ke luar negeri. Kalau mahasiswa bukan kelas Inggris, maka kita sarankan untuk mahasiswa itu kita utamakan yang full Inggris. Tapi kalau seandainya sudah berminat juga yang kelas yang bukan full Inggris, kita bisa usahakan. Tapi dengan syarat sudah bahasa Inggris, TOEFL-nya harus minimal 500 ya, 500. Tapi kalau yang kelas full Inggris kita tidak melihat TOEFL lagi. Biasanya kalau kampus kita di luar negeri itu begitu anak-anak berasal dari program bahasa internasional di kampus bersangkutan mereka terima langsung. Dan juga di dalam kegiatan untuk persyaratannya adalah pertama biaya hidup sudah tanggung sendiri. Yang kedua kalau SPP sesuai dengan kesepakatan kita mitra luar negeri biasanya SPP bayar sendiri. Jadi SPP sudah bayar sesuai tarif IBS. Nanti mahasiswa luar negeri ke IBS bayar SPP sesuai dengan tarif kampus lain. Kemudian juga biasa kalau seperti di Thailand itu biaya hidup itu sekitar 6 juta per bulan. Kalau satu semester kan 4 bulan. Jadi kalau 64 jadi 24 juta. Dan itu dia termasuk biaya makan, biaya transportasi, biaya kalau saudara jadi tidak dikenakan lagi biaya SPP di kampus setempat itu. Dan yang kedua juga saudara nanti memilih mata kuliah, biasanya mata kuliah yang dikerjasama dengan kita bisa maksimal 4 mata kuliah, 4 sampai 5 mata kuliah. Nanti sudah dicampur dengan program internasional di kampus itu. Jadi maka kita sarankan kalau sudah bukan program yang full English, itu kemungkinan agak berat untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di luar negeri ya. Dan itu yang saya sampaikan. Yang lain apa lagi, Mas? Oke, itu yang saya sampaikan. Oke, Mbak Amanda. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Banyak seputar magang. Iya. Nah, ini apakah magang BI ini akan disebar ke luar kota, ke seluruh pulau di Indonesia? Syaratnya apa aja? Dan ada juga selain magang BI ini, jika mahasiswa ingin mendaftar ke bank internasional yang di Jabodetabek, itu apakah bisa atau ketentuan dari IBS ada lagi? Dan yang terakhir, apakah visitasi ini berlaku untuk kelas sore juga, Pak? Itu. Oke, untuk visitasi itulah kerjasama dengan Bank Indonesia waktu 2 minggu. Dan itu disebar seluruh Indonesia. Dari seluruh KBI itu kantor
KPW, Kantor Perwakilan Bank Indonesia seluruh Indonesia. Jadi nanti akan kita kerjasama dengan SDM Bank Indonesia mengatur tempatnya dan mahasiswa tidak boleh menolak ya. Kalau ditempatkan misal di BI Makassar harus pergi BI Makassar selama 2 minggu. Ya. Dan syaratnya adalah pertama IPK minimal 3. Itu bisa ditawar. Karena BI kalau IPK di bawah 3 nggak bisa ngambil, tidak izinkan untuk magang di Bank Indonesia. Dan untuk apabila dia tidak bisa magang di Bank Indonesia harus ada magang pengganti. Magang pengganti 2 minggu di lembaga lain, terserah apakah lembaga di bank lain atau di perusahaan lain selama 2 minggu. Atau bisa juga adik-adik menunggu tahun depan apabila IPK-nya sudah 3. Itu bisa ada beberapa mahasiswa yang menunggu magang di investasi BI di tahun depan ya, tahun depan. Kita juga untuk kelas sore. Kelas sore itu kita tidak mewajibkan untuk investasi BI. Jadi hanya untuk magang tempat dia bekerja. Jadi untuk kelas sore itu magangnya hanya untuk bekerja. Dan magang 12 KS itu ada 3 loh. 3 itu di kampus Merdeka, ada 3 pilihan. Apakah adik magang di perusahaan selama 4 bulan, bagi pagi dan sore sama. Kedua, apakah mengikuti kewirausahaan. Kewirausahaan itu misalnya ada adik membuka usaha sendiri, dibimbing oleh dosen pembimbing IBS. Selama 4 bulan kita lihat bagaimana perkembangan pembukaan perusahaan baru, jalannya usaha, dan sebagainya. Yang ketiga bisa memilih magang di tempat lembaga riset selama 4 bulan. Jadi misal di LIPI ya, atau di lembaga riset lainnya yang ada di Jakarta, di Indonesia. Terserah, itu akan diakui sebagai berbasis KS. Demikian Mbak Amanda. Ya, Iya, baik Pak. Untuk skripsi dan non-skripsi itu dibedakan atau sama Pak untuk kelulusannya? Kalau kelulusannya nilai sama aja. Jadi yang beda yudisium. Yudisium tidak boleh kalau untuk jalur skripsi tidak boleh cum laude, hanya sampai seemuskan. Karena cum laude itulah mahasiswa istimewa. Dan sebagaimana kita ketahui kalau sudah ambil jalur skripsi, sudah sama kayak D4 itu. Karena tidak memasuki tahapan di mana untuk menyusun karya ilmiah. Kalau D4 kan karya ilmiah nggak penting praktik aja. Jadi kita sarankan sebaiknya sudah ambil jalur skripsi. Kalau jalur non skripsi bisa juga kita sudah sediakan 2 mata kuliah pengganti skripsi di kurikulum 2020. Nanti mata kuliah itu khusus mata skripsi. Di mata kuliah itu nanti akan ada tugas-tugas mini riset di lapangan. Dan pada saat ujian akhir sudah ikut ujian juga, ujian nama ujian komprehensif. Diuji 3 orang dan masing-masing orang itu akan menguji mengenai mata kuliah inti sama mata kuliah lembaga keuangan dan perbankan yang telah sudah pelajari selama ini. Dan nilainya bisa juga dapat A, B, C, D, dan sebagainya. Ya. Karena itu akan menentukan yudisium saudara. Oke, demikian saya sampaikan, Mamanda. Iya, Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi tentang magang. Kalau magang BI itu apa ada persyaratannya? Dan berapa kali, Pak, untuk magang BI itu? Kalau satu mahasiswa ya, kesempatan kan sekali. Kan aji lah, wajib sekali. Kalau kedua kali nggak wajib ya. Dan itu persyaratan tadi saya sebutkan tadi minimal IPK 3. Dan biasa kita magang di semester setelah semester 5 ya, semester 5. Jadi udah lulus ke bank, kalau ke bank sentral sekarang mata kuliahnya otoritas jasa keuangan ke bank sentralan itu. Itu lulus mata kuliah itu. Karena itu intinya harus mengetahui ke bank sentral, kalau nggak bisa ikut magang itu. Dan juga SKS kalau salah, kalau sudah 25 semester, berarti berapa itu SKS-nya? Itu berarti 5 kali 20, 100, mungkin 4 kali 20, 80 SKS gitu. SKS. Itu aja ya. Jadi sekali aja kewajibannya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi Mbak Amanda? Oke, baik Bapak. Kami cukupkan pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Oke, terima kasih kembali Mas Satria.